Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fiandra Rohmah, NIM 7211419125 dari Rombel Akuntansi Internasional 2019. Kali ini kita akan membahas tentang bab 9, keamanan informasi. Nah, kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Pertama, kita akan membahas keamanan informasi. Fokus utama pada keamanan sistem yaitu sistem security merupakan perlindungan peranti keras dan data. Dan hal ini semakin diperluas dengan dikenalnya sistem keamanan informasi atau information security digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer, non-komputer, fasilitas data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Definisi yang luas ini mencakup peralatan seperti mesin fotokopi dan mesin fax serta semua jenis media termasuk dokumen kertas. Nah, selanjutnya tujuan keamanan informasi. Ada 3 tujuan dari keamanan informasi. Yang pertama, kerahasiaan, yakni perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang atas informasi tersebut. Yang kedua, ketersediaan. Tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah untuk menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Yang ketiga, ada integritas, yaitu semua sistem informasi harus memberikan referentasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikan. Selanjutnya, manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi atau Information Security Management atau ISM merupakan aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Ada istilah CIO atau adalah orang yang tepat untuk memikul tanggung jawab atas keamanan informasi. Namun, kebanyakan organisasi mulai menunjuk orang-orang tertentu yang dapat mencurahkan perhatiannya penuh pada aktivitas ini. Selanjutnya, pada bentuknya yang paling dasar, manajemen keamanan informasi terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Kedua, mendefinisikan risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Yang ketiga, menentukan kebijakan keamanan informasi. Dan yang keempat, serta mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Nah, selanjutnya ada ancaman bagi keamanan informasi. Ancaman keamanan informasi atau Information Security Threat adalah organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Nah, jenis-jenis ancaman. Ada beberapa jenis ancaman pada sistem informasi perusahaan yang dapat berupa virus, terdapat pula worm, trojan horse, adware, dan spyware. Selanjutnya, risiko. Risiko keamanan informasi atau Information Security Risk didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan oleh pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua risiko mewakili tindakan yang tidak terotorisasi. Risiko sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua, penggangguan yang tidak terotorisasi. Ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Yang keempat, modifikasi yang tidak terotorisasi. Selanjutnya, resiko. Dampak dari resiko sendiri dapat ditanggulangi atau dapat diminimalisir, yaitu dengan manajemen resiko. Manajemen resiko terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, identifikasi aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko. Yang kedua, menyadari resiko. Yang ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Dan yang keempat, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Dengan adanya manajemen risiko ini, perusahaan dapat mengantisipasi kemungkinan terburuk dari risiko tersebut sehingga bisa menyelamatkan sumber daya perusahaan. Dan selanjutnya ada pengendalian atau kontrol, merupakan mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko.
meminimalkan dampak resiko tersebut pada perusahaan jika resiko terjadi. Nah, ada 3 jenis pengendalian yaitu pengendalian teknis, pengendalian formal, dan pengendalian informal. Untuk pengendalian teknis sendiri merupakan pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus sistem. Jadi berhubungan dengan teknis sistem dalam penyusunannya. Kemudian ada pengendalian formal, mencakup penentuan cara perilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Jadi pengendalian formal lebih berdasarkan pada panduan atau SOP yang berlaku. Selanjutnya ada pengendalian informal. Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.